Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Selamat memperingati pesta kenaikan ke sorga hari ini, Kamis 21 Mei 2020. Teks firman Tuhan yang menjadi dasar persekutuan kita, Bapak Ibu Saudara kekasih, terambil dari firman Tuhan Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Yang pertama dikatakan dalam ayat yang ke-15 oleh Yesus, "Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada semua makhluk." Kepada semua makhluk. Berarti bukan hanya untuk manusia. Injil keselamatan, Injil damai sejahtera itu mau disampaikan, tapi terus serta kepada ciptaan Tuhan lainnya, seperti tumbuhan, hewan, dan yang lain. Dan ini sering dikatakan oleh orang-orang pada masa-masa akhir-akhir ini, justice, peace, integrity of creation. Keadilan, damai sejahtera, dan keutuhan ciptaan meski dijaga oleh semua umat manusia yang percaya kepada Yesus. Bukti Injil yang dibawa oleh Tuhan Yesus ke dunia ini, manusia sekalipun dikatakan kepada Adam dulu untuk menguasai ciptaan Allah di seluruh jagat raya ini, bukan berarti mau untuk memusnahkan segalanya. Hanya mengelola, menata, layani untuk kemuliaan nama Tuhan dan kesejahteraan umat manusia. Tidak pernah di sana diperbolehkan untuk menguasai, mengeksploitasi, atau untuk menciptakan justru ketidakadilan, menciptakan ketimpangan sosial dengan lain. Karena itu bukan nilai Injil, saudara-saudara kasih. Dikatakan Yesus berikut, yang percaya dibaptis dan yang tidak percaya akan dihukum. Sepertinya ada ancaman dari Tuhan Yesus. Dan meskinya semua dunia percaya, bertekuk lutut kepada Allah Bapa di sorga lewat Tuhan Yesus. Yang percaya dibaptis dan selamatkan, tapi yang tidak percaya meski dihukum. Saudaraku yang kekasih, apakah ini tidak membuat orang-orang yang sekitar Tuhan Yesus ada tekanan yang sangat begitu keras buat mereka harus pergi memberitakan Injil, sementara tidak semua orang percaya kepada Yesus? Banyak orang yang anti kepada Tuhan Yesus, banyak yang gelisah, banyak yang berantem, sekalipun banyak yang percaya kepada Yesus. Makanya kalau kita lihat dalam Markus 16 ayat 15 dikatakan demikian, Bapak Ibu. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Ada banyak orang yang degil, yang tidak mau percaya kepada berita Injil keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Wajar kalau banyak orang yang takut. Diutus oleh Yesus masuk ke semua persendian kehidupan, ke semua arah mata angin yang ada di jagat raya ini. Karena banyak orang yang tidak percaya, banyak orang yang melawan, banyak orang yang siap untuk menyerang. Saudaraku yang kekasih, Yesus betul-betul Tuhan, membawa damai, membawa sukacita, membawa damai sejahtera. Karena itu dia membekali orang-orang yang mau pergi menginjili. Dia mengcapacity building. Dia membekali mereka dengan berbagai macam kemampuan supaya sungguh-sungguh terasa mereka sedang membawa Injil keselamatan ke semua
aspek dan model kehidupan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Dikatakan dalam ayat yang berikut bahwasanya Yesus Kristus membekali mereka dengan tanda-tanda yang luar biasa, dengan kuasa-kuasa yang luar biasa. Pertama, mereka diberikan kuasa untuk mengusir setan, karena saat itu banyak di dunia Palestina yang masih percaya kepada okul. Banyak orang yang masih percaya kepada setan-setan. Dan Yesus membekali orang-orang yang mau pergi, secara khusus murid-muridnya, menguasai kekuasaan setan-setan dan mengusir setan-setan. Jikalau ada kemungkinan hal itu menjadi kesulitan buat mereka. Dan yang berikut dikatakan oleh Yesus, bahwa Yesus membekali mereka untuk berbahasa yang baru. Berbahasa baru bisa kita pahami, berbahasa Injil, berbahasa kasih, berkomunikasi yang bermuatan kasih, yang pandai memakai untuk menyampaikan kata-kata yang baik. Dikatakan akhir-akhir ini diksi yang baik, mencari kata yang baik, menggabungkan kata-kata yang baik yang bermakna, yang bisa mempengaruhi hati orang, pikiran orang untuk mengikuti apa yang kita katakan, disambut dengan penyampaian yang lembut, wajah yang simpati dengan yang lain. Itu dibekali Yesus kepada murid-muridnya. Dikatakan mereka berbahasa yang baru. Berikutnya dikatakan Yesus, bahwasanya mereka akan luput dari bisa ular. Mereka bisa menyembuhkan segala sesuatu penyakit dengan kekuatan doa. Karena orang-orang yang seperti mereka, yang sudah benar di hadapan Allah, besar kuasa doanya, bisa mengubah segalanya. Kalau dikatakan bahwasanya murid-muridnya yang mau pergi, bahwa mereka akan luput dari sengatan, dari gigitan ular, itu artinya apa? Mereka memiliki kekebalan tubuh, memiliki vaksin yang luar biasa. Apa kaitannya dengan masa kini? Apakah kita mau ceroboh, tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh para pemerintah ataupun orang medis menghadapi pandemik yang luar biasa pada saat ini? Tentu tidak. Saya percaya bahwa Yesus mengajari mereka dengan teknik yang logis ditambah iman yang luar biasa. Bahwasanya mereka dibekali oleh Tuhan Yesus sehingga memiliki keberanian yang luar biasa. Saudaraku yang kekasih, bekali dirimu dengan ilmu pengetahuan, dengan etiket, dengan iman, supaya kamu juga berani masuk ke semua persendian kehidupan manusia. Dan di situ kamu juga berbahasa, bahasa yang memasuki bahasa umat, memahami kearifan lokal yang mampu menembus persendian setiap kelompok umat manusia, sehingga ungkapan, pergaulan dan bahasa kita memiliki harga taruh tembus, harga tembus yang bisa memasuki orang, sehingga orang menganggap kita membawa Injil damai sejahtera, ditambah banyak cinta kasih pengajaran yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia mau naik ke surga. Saudara yang kekasih, dalam peringatan pesta kenaikan akan Yesus Kristus ke surga, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, semua terdorong mau pergi dengan senang tanpa ada rasa gelisah dan takut lagi. Yesus terangkat ke surga dan murid-muridnya tercengang melihat, lalu turun malaikat Allah dari surga memaklumkan mereka. Dan hasilnya menurut Injil Markus, mereka pun dengan senang pergilah mereka memberitakan berita Injil, berita sukacita tentang Allah yang telah menjadi manusia dalam nama Yesus, yang telah mati tapi bangkit mengalahkan sengat kematian. Dan dia mengajari semua umat manusia selama 40 hari lagi, dan dia mengatakan, damai sejahteraku kutinggalkan bersamamu, damai sejahteraku kuberikan bersama-samamu di dunia ini, karena apa yang diberikan dunia ini kepadamu tidak sama dengan apa yang kuberikan. Karena itu jangan gelisah dan jangan gentar. Beritakanlah berita sukacita, beritakanlah berita damai sejahtera. Saudaraku yang kekasih, umat Tuhan yang percaya kepada Yesus, kiranya firman Tuhan ini
membakar semangat kita bertindak tanduk benar supaya doa kita disambut oleh Tuhan, bertindak tanduk benar supaya penginjilan dalam arti sikap kita memiliki pengaruh yang baik, mengacu kepada hal-hal yang membawa sukacita. Itulah Injil. Kiranya firman Tuhan dalam rangka memperingati pesta kenaikan Yesus ke sorga ini senantiasa memotivasi, menggugah iman percaya saudara, menggugah kalbu kita semuanya untuk mengingat kembali tugas kita ketika Yesus naik ke sorga dan menjanjikan Roh Kudus-Nya akan datang bersama kita. Selamat memperingati hari raya kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga atas firman-Mu yang sampai kepada kami. Engkau luar biasa, Engkau membekali kami dengan hal yang luar biasa, sehingga kami dengan merasa lega dan tenang, merasa bersukacita dan sejahtera untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan damai sejahtera yang daripada Engkau. Engkau membekali kami dengan bahasa-bahasa yang baru yang bisa menembus hati pikiran umat manusia yang tidak seiman, yang tidak sesuku, yang tidak sebangsa, yang tidak semarga dengan kami. Kiranya janji-Mu senantiasa bersama kami. Kami luput dari segala sesuatu kekuatan dunia ini, dari kuasa iblis ataupun setan ataupun segala sesuatu yang menakutkan kami di dunia ini, karena Tuhan yang menguasainya dan Tuhan juga yang mengutus dan akan memakai kami. Terima kasih dengan sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.